Bapa di sorga, izinkanlah kami menyebut namamu Bapa Yahweh, Bapa Kudus, pencipta langit dan bumi. Engkau pemilik kami, Engkau pemilik kerajaan, Engkau pemilik sorga. Engkau yang menentukan dari awal akhir sampai hari ini kami ada di tempat ini. Engkau turunkan Roh-Mu yang berkuasa, Anak-Mu yang tunggal, Mesias Yeshua HaMasyiah. Engkau anak Daud, anak Abraham, keturunan yang sejati. Perintaran Roh yang Kudus aku berdoa, berkati kami semua di malam hari ini. Kuduskan kami di malam hari ini. Layakkan, sucikan kami di malam hari ini. Karena Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji, Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami agungkan. Karena kuasa-Mu ajaib dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Untuk itu Engkau memberkati kami. Kami akan mendengarkan firman-Nya. Hamba sebagai manusia biasa, biarlah kuasa-Mu menuntun dan memimpin hamba, mulut lidah dalam penyampaian firman ini. Kami anggota Mesbah yang mendengar dan berkata Abraham, Ishak dan Israel akan menjadi bagian milik daripada kami. Karena Engkau Paulus telah berkata di dalam Galatia 3 ayat 28 dan 29, kami percaya kepada Yeshua HaMasyiah, perjanjian yang Kau janjikan kepada umat-Mu dan bangsa-Mu Israel. Kami juga memiliki janji itu. Untuk itu Engkau memberkati kami saat ini, dan kami siap mau mendengarkan firman-Nya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saya jelaskan lagi bahwa kami di sini setiap minggu itu biasanya ada ibadah kakak dari gereja Sidang Jemaat Allah Jemaat Peniel. Jadi kami ambil bagian, kami ini hari Senin, jadi dulunya hari Kamis, jadi kami taruh di hari ini. Jadi kesempatan juga karena ada penandatanganan MOU dari gereja Injili di tanah di Indonesia, GIDI, dengan umatnya Israel Jemaat Mesianik, yang gerejanya gereja Jemaat Kristus, Jemaat Anak Domba, gerejanya Pak Benyamin dan Pak Ruben di Gunung Sion tahun 2007. Maka 2010 Pak Ruben datang, 2012 Pak Benyamin datang. Jadi kita ambil bagian itu. Saya minta kepada pendeta saya ada duduk di depan, dalam ibu ada duduk ini, dan kami ambil bagian dari hari Senin. Kami ajak keluarga, kita sekaligus ibadah di sini untuk kita naikkan doa syafaat kita kepada jemaat Mesianik yang terlantar di Yerusalem, yang saat ini tidak mendapat bagian pekerjaan mereka di sana jadi ngamen di Ben Yehuda. Jadi kita bawa doa-doa kita supaya bangsa Israel yang tengkap-tengkuk, masih mata tertutup, mereka yang pelit nomor 1 di dunia ini, harus mereka kembali percaya Yeshua HaMasyiah Tuhan kita yang hidup. Jadi kita di sini sekali lagi, besok-besok, lusa-lusa banyak orang sudah pesan dengan mereka, kita akan bergabung. Nanti ada waktu kita bikin di lapangan hoki. Dari gereja-gereja, termasuk ketua sinode pun dia pesan kepada saya dari GKI. Karena apa? Pak Ruben pernah datang, itu mereka yang layani. Dia yang meletakkan batu pertama di gereja Silo Kambuaya. Dia masuk di gereja GKI Immanuel Jitmau. Nanti 2012 lagi sebenarnya begitu. Tapi ada roh-roh lain, roh-roh setan membuat kita sampai hari ini kita kembali jalan yang benar, kembali kepada setiap harus gereja kita pemberitaan ini, kita kampanye pertobatan keselamatan umat Israel di gereja-gereja. Kita tidak bisa kampanye-kampanye bikin tenda-tenda di luar-luar. Harus masuk di gereja. Jadi itu yang saya awal untuk saya sampaikan untuk kita. Kita beribadah di sini, kita bergabung di sini, tidak bikin apa-apa, tidak buat apa-apa, tidak cari apa-apa,
Kita datang di sini untuk kita beribadah buat Tuhan, dan kita naikkan doa-doa kita kepada Sion Yerusalem dan kita semua gereja-gereja di dunia ini supaya Tuhan pulihkan. Kita bersama-sama dengan umatnya Israel untuk menantikan kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kalinya. Itu yang kita hari ini saya angkat di malam hari ini. Ini ayat firman ini kami kemarin bahas di hari Sabtu. Biasanya hari Sabtu kami berapa orang, Pak Pendeta Alek, Pendeta Panus, Pak Niko, kita biasa bahas-bahas di sini. Nanti 1-2 jam 12 kita sudah berdoa untuk kita pulang. Jadi kita ada bahas seru. Jadi hari ini saya angkat kembali lagi ayat ini, karena hari ini kita bergabung di sini artinya apa? Kita sama-sama di sini untuk harus menaikkan doa kita kepada siapa saja, ke bangsa-bangsa lain yang saat ini berhantam sana sini, yang perang sana sini. Kita berdoa kepada orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang bikin apa, dan lebih khusus lagi kepada pertobatan dan keselamatan umat Israel. Kita harus sama-sama, kita harus jalan sama-sama, kita harus bersatu. Kesatuan kita harus kita kuat. Kita bergabung untuk kita naikkan doa kita, supaya doa itu mengubahkan hati Tuhan, dan Tuhan berdiri di hadapannya, dan apa yang kita lakukan itu akan berhasil. Kesaksian yang tadi persoalannya hanya untuk percaya, dekat-dekat dengan Tuhan, percaya Yesus, katakan Tuhan. Tidak cukup dari situ. Tetapi kalau kita kerjakan yang Tuhan, kita kerjakan kehendaknya, berarti Tuhan jawab. Keselamatan itu hanya bonus, karena keselamatan itu telah tiba sebelumnya dan semulanya sudah di atas kayu salib. Tapi yang kita kerjakan hari ini adalah kita kerjakan berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel. Makanya kita kerjakan hari ini. Mari kita buka di Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Kita buka Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Saya teringat ayat ini tahun 2015, Pak Benyamin datang. Kami pergi ke Aitinyu, distrik Aitinyu Induk tempo dulu. Beliau khotbah di gereja lama, GKI, Gereja Kristen Injili. Dia khotbah tahun 2015. Kemarin kita bahas kembali, saya teringat ayat ini. Saya harus bicara ulang lagi hari ini. Sudah semua? Saya baca di sini, ikuti. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yeshua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Elohim di tanganku. Lalu Yeshua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuat Israel. Tetapi apabila ia menurun tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yeshua mengalahkan Amalek
dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berdiamlah Tuhan kepada Musa. Tuliskanlah, ya berfirmanlah, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak Ibu, ayat ini, firman ini selalu kita dengar berabad-abad. Selalu dikhotbah berabad-abad. Tapi ada waktu yang kita rubah firman dan ayat ini. Kita harus bicara yang sebenarnya. Ayat-ayat ini. Banyak orang khotbah, banyak orang bicara tentang kesatuan, tentang keutuhan, bersatu bersama untuk mendukung, saling memilih, saling itu, saling ini. Silakan saja ayat ini bisa bicara seperti itu. Tapi firman ini berbicara tentang kedatangan Yeshua HaMashiach, yang dia akan menyatukan kita menjadi satu tubuh Kristus. Israel, Yerusalem, dan kita, dan gereja harus satu. Ini berbicara tentang kebutuhan, bicara tentang dukungan, bicara tentang segala yang kita harus lakukan. Hari ini kita mengerti. Saya juga saat itu saya mengerti juga di ITINU tanggal 2015. Benyamin khotbah bahwa ayat ini berbicara pada saat kedatangan Yeshua HaMashiach. Mereka tinggal di Israel itu belum ada bangsa. Mereka buat apa-apapun belum ada bangsa. Setelah mereka berpakalai memenangkan Amalek, maka mereka disebut bangsa. Dari awal Israel tidak ada bangsa. Tapi dari firman yang hari ini kita baca, mereka menang dari Amalek, Tuhan pimpin mereka, maka disebutlah ada bangsa Israel. Kita mengerti hari ini. Musa ini dilahirkan. Mereka 3 orang. Harun yang tua, Miriam baru Musa. Musa ini tinggal di Israel. Dilahirkan pada saat itu di istana Firaun. Firaun mengatakan bahwa anak-anak laki-laki Israel harus dimusnahkan. Mamanya Yakbet datang melahirkan anak satu ini. Dia yang bangsa dari Harun dengan Miriam. Dan buang di sungai Nil. Dengan keranjang itu pergi. Tetapi ratu-ratunya Israel, ratu-ratunya Firaun di saat itu ada mandi, dengar menangis. Miriam juga ada mandi di situ. Bilang itu siapa? Kita tidak tahu. Miriam juga sudah tahu, tapi sengaja kita tidak tahu. Tapi rancangan Tuhan bagi umat Israel menjadi patokan, menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Harus Musa ini harus diambil dari air itu. Dan tapi dia bilang ya Miriam, ya nanti saya pergi cari mamanya ya. Padahal Miriam sudah tahu anak ini dia punya adik yang mama lahirkan. Dia datang sampaikan, angkat anak ini, biara umurnya 13 tahun, baru serahkan ke dalamnya Firaun. Dan anak itu, Firaun kan terada punya anak, hanya anak laki-laki ini yang dia bilang ini dia punya sudah. Semua apa yang akan kekayaan yang dia punya itu akan serahkan kepada anak ini. Nanti dia umur 27 tahun, dia sudah tahu diri bahwa dia orang Israel. Dan dia lewat di sana, ada perjalanan di situ. Orang Israel satu bakal lain dengan orang Mesir di situ.
Dia sudah tahu ini orang ini, dia bakal ini orang Israel ini. Dia kembali langsung bunuh orang Israel, orang Mesir itu. Pada saat itu, Mesir. Dan dia pergi, tinggal. Satu kali lagi dia datang. Orang Israel ini juga tidak tahu, Musa ini juga. Padahal mereka dengan mereka mampu Israel. Baru orang ini dia bilang, kau yang ini yang kemarin bunuh orang Mesir satu, kau buang di sini toh. Daripada Musa bilang saya tinggal di sini, nanti saya akan hancur, saya akan dilakukan apa-apa oleh Firaun. Saya larikan diri ke Midian 40 tahun. Saya tinggal di sana. Jadi 13 tambah 27 40 dan tambah 40 di Midian. Dia 40 tahun. Dia 80 tahun baru Tuhan kasih tunjuk pernyataan kuasanya kan Musa. Musa kau harus bawa umatnya keluar dari Mesir, keluar. Kita cerita-cerita kisah-kisah mereka ini. Kita bisa cerita sampai sepanjang 5 minggu juga. Bisa. Barang kita cerita-cerita kait saja dengan kita punya barang di kampung sana. Orang mengerti, hafal sepanjang. Pada saat melawan orang Amalek, Musa harus tentukan. Dia naik dan dia sampaikan kepada Harun, kakaknya harus juga ikut. Dan Hur juga harus ada naik. Hur itu adalah salah satu perwira tentara yang ikut juga. Karena dia juga jago. Makanya harus mereka dua. Orang terdekatnya Musa. Baru pada saat itu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena rancangan Tuhan atas umat Israel itu indah pada waktunya. Maka mereka harus ada di tempat di situ. Tulisan tadi kita baca, tangan kalau tidak ada yang tahan saya kasih turun, Amalek harus kuat. Tetapi kalau kamu pegang sapu tangan sampai matahari terbit sampai terbenam, pasti orang Amalek harus habis. Ingat, Amalek yang berlawanan dengan Israel saja Tuhan hapuskan di dalam negeri di kolom langit ini. Apalagi kalian dari bangsa-bangsa lain yang duduk ini. Coba bayangkan, Amalek saja dia hapuskan, Amalek saja dia buat bersih. Apalagi kalian yang melawan dari bangsa-bangsa lain. Ayat yang ke-14 itu bilang, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolom langit ini. Yosua mau bicara apa? Tuhan sendiri bikin dia barang, dia dong mengerti saja di situ. Kenapa? Bapak Ibu, nama Israel itu Tuhan kasih gelar. Saya berdiri di Abner Jetau Esos Ko pendeta Stefanus Wright, ko pendeta Alex Nah. Tetapi Israel Tuhan kasih gelar bersih. Yesaya 44 ayat 5. Coba satu orang baca. Semua pegang Alkitab, karena saya bicara firman sebentar nih. Semua harus bergerak baca. Masing-masing baca. Yesaya 44 ayat yang kelima. Yesaya 44 ayat yang kelima. Mungkin firman Tuhan. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangan. Kalian lain bilang, saya ini dari Tuhan. Tuhan itu juga kami sebut. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Dia akan menggelar. Tuhan sendiri gelarkan namanya Israel, ada di belakangnya. Coba, gelar dia itu kau pergi cabut dari dia punya gelar. Kau siapa punya anak? Israel itu gelar Tuhan kasih.
itu gelar, dia menggelari Israel. Ayat yang ke-12, Tuhan akan menghapuskan ingatan dari orang Amalek. Orang Amalek pun akan kembali mencari kesalahan dan dosa orang Israel, tidak akan didapatinya. Yeremia 50 ayat 21, ayat 20. Tidak bisa. Kenapa saya menekankan hal ini? Saya menekankan hal ini supaya kita mengerti kembali, gereja tidak bisa. Harun dan Hur, mereka dua menopang Musa untuk dia berdiri berdoa. Kita berkumpul di hari ini, doa kita untuk naikkan kepada Sion Yerusalem, pertobatan keselamatan umat Israel. Hari ini Tuhan dengar, dan dari mereka akan dipertobatkan bersih dari Gunung Sion yang 755 meter dari permukaan laut, dari Tel Aviv, tinggi Gunung Sion itu. Ayat yang ke-12 itu, maka peringatan tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Perkumpulan yang hari ini kita berkumpul, kita bertobat, kita setia setiap hari di dalam gereja kita masing-masing. Mari kita jangan lupa berdoa pertobatan keselamatan Israel. Wajib karena firman ini jadi contoh untuk kita. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 10, firman-firman ini menjadi contoh untuk kita. Firman-firman ini menjadi contoh untuk kita. Dan kita harus bersatu. Kita harus teguh, kita harus sama-sama seiring untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan yang benar. Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan, orang Mebrat, pejabat hari ini berguguran. Orang kubur satu sini, lari ke sini, capek. Adik saya Markus wakil Bupati sana bilang, saya lari ke satu-satu, saya capek nih. Saya bilang, Dio, intinya jam 12 kau stop mobil, kau berdoa Dia bilang, sudah. Ibadah kita di sini tepat jam 6. Jam 12 di Yerusalem itu kedua hamba Tuhan berdoa, lakukan perjamuan kudus. Mereka memberkati setiap hari Senin ibadah ini. Makanya kita ambil tempat waktu yang tepat untuk kita beribadah. Sementara kita beribadah, mereka berdoa kita. Kenapa begitu? Kenapa orang-orang berguguran? Pejabat orang Mebrat itu, saya telah bicara orang lain, saya bicara biar suku saya sudah. Kau masuk di ruangan, kau masuk di kamar, meja orang taruh itu, masing-masing bawa Alkitab taruh di situ. Oh, orang ini, hamba ini datang. Dilihat begini, bapak ini bertobat, Alkitab ini taruh, ya bikin diri hebat-hebat. Padahal firman itu dari Kejadian sampai Wahyu pun dia terhafal. Bahasa roh satu pun dia tidak tahu. Berdoa yang benar satu pun tidak ada. Berdoa untuk paksa-paksa Tuhan. Tuhan, kau harus begini-gini, jaga saya. Kau siapa? Anak Tuhan jaga. Kau kerjakan yang Tuhan punya, baru kau punya itu Tuhan kasih. Kau siapa? Saya kemarin malam itu saya bicara dengan Papa Fred, saya bilang, kenapa dulu kau berdoa egois begitu? Dia bilang, itu lagi saya berdoa, saya pikir-pikir, saya bilang, hampir Tuhan bunuh kau mati tuh. Dia bilang, itulah. Tapi dia terima visi Tuhan. Musa 80 tahun Tuhan perintahkan ke Mesir. Fred 40 tahun untuk dia terima visi Tuhan ini di Athena.
Siapa yang tahu selama Nuh pergi berdoa untuk berkat Israel? Terada. Alkitabnya orang baca berkali-kali juga tetap tidak mengerti. Karena iblis punya kuat itu. Dia mau hapus kita berpikiran saja. Tapi hari ini ayat ini kita tahu bahwa Tuhan menghapuskan ingatan orang Amalek. Karena iblis tidak berkuasa atas hidup. Kehidupan kita harus kerja kehendak Tuhan. Taat kepada firman. Taat itu apa? Bapak Ibu, dengar firman itu adalah keselamatan pemberitaan Injil, Yeshua HaMashiach. Tapi kau taat firman, berdoa mengasihi setiap orang, berdoa untuk mengampuni setiap orang. Tapi lebih sungguh lagi yang kehendak Tuhan adalah kau harus mengasihi umat dan bangsanya. Kau harus makan, mereka juga harus makan. Kau minum, mereka juga harus minum. Jangan ingat diri. Kenapa ayat-ayat ini harus disampaikan? Ayat ini berawal harus menjaga kesatuan keutuhan. 10 hukum Taurat Musa terima di Bukit Nebo. Dia turun pada saat itu. Dan satu hukum yang menjadi sentral adalah kasih. Kenapa kasih itu disampaikan? Tidak kadang di sini, kau kasih, saya kasih dengan Pak Guru sana, saya kasih dengan Niko sini. Terpenting, tidak penting. Kau harus mengasihi umat dan bangsanya Israel. Wajib. Firman tidak pernah salah dari kejadian sampai wahyu bicara Israel. Nama saja segala sesuatu yang dijanjikan kepada umat Israel tidak bisa tidak dijawab, pasti akan terpenuhi. Yesua 21 ayat 45. Ayat-ayat ini kita kaitkan dengan firman yang hari ini, yang kita dengar hari ini. Yesua 21 ayat 45. Yesua 21 ayat 45, demikian firman Tuhan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Semuanya pasti akan terpenuhi, mulai dari kejadian sampai wahyu. Yeshua HaMashiach sudah memenuhi janjinya. Dahulu kamu jauh, sekarang kamu dekat. Dahulu kamu tidak masuk ke warga Israel, sekarang sudah dekat. Dari darah Kristus itu menjadikan non-Yahudi dan Yahudi menjadi satu. Salib menjadi pendamai untuk kita semuanya. Baru kita mau pisah-pisah untuk apa? Kita harus sama. Ingat, kerajaan 1000 damai. Kerajaan itu siapa yang akan pimpin? Dia sendiri akan bertakhta di Yerusalem Israel. Yerusalem tetap seperti itu. Yang disebut dengan Yerusalem baru adalah kemuliaan baru, hati baru, muka baru, segala macam yang baru. Semua kuasa iblis semua akan dibuka, akan dirantai, akan ditutup mati selama 1000 tahun. Kita akan hidup aman dan damai sampai 1000 tahun. Dan pemikiran sederhana bahwa Yesaya 2 akan terjadi pada saat 1000 damai itu. Semua orang akan berduyung-duyung ke sana, akan menerima pengajarannya di Sion Yerusalem, dan akan kembali untuk memberitakan Injil keselamatan di seluruh dunia pada saat itu. Firman ini berbicara untuk masa yang akan datang. Nubuatannya masa akan datang. Yesaya 2 ayat berapa atau ayat 4 kah? Bangsa-bangsa akan berduyung ke sana. Itu jelas. Ayat ini berbicara tentang kemuliaan baru. Tuhan tetap satu. Kenapa Maria Magdalena pergi cari Yeshua HaMashiach di kuburan? Arti itu bagaimana itu? Itu semua ada arti. Kenapa kain itu dia sudah lipat, saya taruh begitu? Baru dia ada sembunyi-sembunyi dengan kemuliaan baru. Memang dia kemuliaan baru. Yerusalem itu artinya
kemuliaan, salem, damai yang baru, hidup yang baru. Tidak bawa hal itu datang karena dia manusia 100%, dia Tuhan 100%. Dia harus mati bangkit. Dia tidak bisa buat dosa di mana-mana. Yeshua HaMashiach tidak pernah hadir selama dari 12 tahun sampai 30 tahun. Dia tidak buat dosa di Galilea, di Nazaret, di Danau Tiberias, di sekeliling itu dia mengajar, di keliling-keliling itu belum pernah buat dosa. Hari itu kalau dia buat dosa, dia mati, maut akan tahan, dia tidak akan bangkit. Dia tidak bangkit. Tetapi dia karena lahir dari roh, lahir dari firman, dan dia harus mati bangkit. Karena kemuliaan baru itu, dia lepaskan semua di bukit Golgota itu, dan dia harus bagaimana menjadi Yerusalem baru. Dia akan datang dengan kemuliaan baru itu di Gunung Sion Yerusalem. Yang sekarang itu sudah. Orang Israel akan jadi panitia, orang Israel akan jadi tuan rumah. Kita yang dari bangsa-bangsa lainnya akan datang, akan jadi dayang-dayang di sana. Gereja akan disatukan, dan semua orang akan dipersatukan di Sion Yerusalem. Itu kehendak Tuhan yang kita harus kerjakan. Kita harus kerjakan. Mazmur 126. Baca ayat 1 sampai 6. Kita bicara kesatuan. Harun Hur untuk berdiri menahankan tangannya Musa. Ini menandakan kesatuan keutuhan yang Yeshua hadir untuk menyatukan Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu. Satu gereja, satu gembala, satu sidang, satu jemaat. Kita adalah satu Tuhan, satu Roh Kudus, satu darah yang berkuasa. Orang Israel ini kan orangnya Tuhan sudah beliau buat perjanjian buat mereka. Mereka mau buat apa saja tetap Tuhan tuntun mereka. Tapi ayat-ayat ini, Paulus bilang, ayat ini menjadi contoh untuk kita. Dan kita kembali melihat diri kita. Mereka belum pernah, tapi kita kalau baca di 16 pasal dari Roma itu, Paulus bicara ayat itu dari ayat 1 sampai 16, pasal 16 itu kasar-kasar semua. Tapi ayat yang saya enak baca itu, ayatnya spesial tuh, 6 pasal dari Galatia. Bapak Ibu baca ayat-ayat itu tuh, ayat yang paling, baca Taurat sampai kenapa Yeshua HaMashiach hadir, semua itu enak di situ. Kita dengar di situ enak sekali. Paulus bicara itu. Kedatangan Yeshua HaMashiach itu tidak bisa sembarangan. Pertobatan dan pemulihan bangsa Israel harus dipulihkan. Kita tidak bisa, hari yang akan datang, Tuhan akan untuk membuka pikiran kita semua. Daniel sudah berkata, firman yang dimeteraikan berabad-abad akan dibukakan. Semua selama ini sudah diceritakan, semua berabad-abad sudah bicara-bicara. Tapi hari ini, ayat ini belum pernah ada yang bicara gereja bersatu, tidak ada. Ayat ini hari ini saya bicara. Ayat ini belum pernah ada yang bicara. Hanya ayat ini berbicara, dan mari kita dukung. Kita buat ini, kita buat ini. Kau naik apalagi yang khotbah pada saat yang jadi wali kota, jadi bupati, gubernur. Oh, apa Tuhan tuh angkat-angkat orang itu tuh. Kamu dinasti, kamu SKPD ini harus bersatu, harus melaksanakan visi misinya kepala daerah supaya begini-begini. Stop dengan kata-kata yang tidak masuk akal. Ayat kata-kata ini berbicara mengandung arti, berbicara mengandung keutuhan. Kita bersama-sama hari ini Bapak Ibu yang hadir di hari ini, ayat ini menguatkan kita bahwa kita bersama untuk bergandeng tangan. Kita harus mencari wajah Tuhan yang benarnya, dan kita harus berdoa pertobatan keselamatan Israel wajib, dan kita juga harus memberi dengan nilai yang standar. Itu yang diperintahkan
Tapi kalau bilang saya ini Tuhan, orang my brother bilang saya ini taruh Alkitab di sini. Coba mati habis. Orang terlantik jabatan, cari racun kembali tindis mereka itu manatan fruk-frak. Hancur lebur. Kau dekat-dekat dengan Tuhan, semua orang percaya. Terakhir kau bosan juga kau cari. Mau kau cari roh-roh lain di luar sana bawa datang campur-campur, pada akhirnya meninggal. Bapak ibu saya ini rusak. Saya sakit hancur-hancur. Saya kedua pendeta ini mereka tahu saya kesakitan itu lenyap letus. Orang bayar, semua orang dari buka bumi ini datang. Pesawat orang charter dari Bentuni, orang bawa daun, bawa hari, bawa semua macam, bawa datang. Seorang orang bayar tidur di hotel-hotel. Ini mana itu sekretaris jemaat itu? Satu kali ini dia bawa orang Ambon, satu datang. Saya tidur sono baru dia mulai masuk bilang, kau bagaimana kau baca-baca di dalam telinga ini? Itu saya bangun itu hampir saya pukul deki. Itu saya masuk di kamar mandi itu sambil sikat telinga ini. Saya tidak bisa mengandalkan roh-roh seperti itu. Saya tidak bisa mengandalkan apa seperti itu. Saya punya Yeshua HaMashiach. Dia adalah satu-satunya. Dia adalah Tuhan Yahweh yang hidup. Dia bisa selamatkan saya dan keluarga. Dia selamatkan diri saya. Dia kasih jabatan, dia kasih apa saja. Berkat Abraham, berkat Israel, Ishak, Yakub itu ada di diri saya. Ngapain saya cari penyakit-penyakit luar? Nggak ada. Saya ini, apalagi masuk penjara lagi. Orang lain masuk penjara dituntut wali kota bayar. Saya masuk penjara saya diam-diam saja biar sudah. Kenapa? Bapak Ibu, hal yang kita lakukan di hari ini, bicara Harun dan Hur itu bicara kesatuan keutuhan. Dengan kesamaan kita bersama-sama, persaudaraan kita sama-sama. Kita cari wajah Tuhan yang sebenarnya, tapi kita juga cari kehendak Tuhan yang sebenarnya. Kehendak Tuhan itu sudah yang kita taat firman ini. Lakukan firman ini. Cepat atau lambat, pasti gereja-gereja di dunia akan dipulihkan kembali. Semua akan bergandeng tangan. Dan kita akan berdoa pertobatan dan keselamatan umat Israel. Arti dari Hur dan Harun ini, Israel, mereka itu tegak teguh. Saya mau kasih tahu kita di hari ini, mereka ini orang yang paling pelit di dunia itu orang Israel. Mereka ini paling keskakar. Mereka paling angkuh dan sombong. Mereka bilang mereka pintar. Mereka bilang bangsa, mereka punya bangsa Alkitab. Kau pergi di tembok ratapan tuh, mereka tahu mau menyanyi Tuhan, Tuhan. Itu mereka sembahyang setiap hari. Saya kasih tahu Andi Jitwa, saya bilang ini tai saya tersangka. Saya bilang saya mau pukul satu orang di sebelah tembok ratapan, saya pukul karena mereka hanya percaya yang Taurat lama ini. Kenapa begitu? Karena mata mereka masih tertutup. Ada surat 1, kedua hamba Tuhan kemarin tulis kasih ke Pak Buyung, dia pada ulang tahun tuh. Mereka tulis di situ, mohon doa kita. Berdoa supaya Tuhan buka mata mereka. Mereka mengakui Yeshua HaMashiach. 150 gereja yang ada di Yerusalem itu sekarang ini itu mereka cari pekerjaan setengah mati. Israel tidak bisa kasih pekerjaan karena mereka tidak mau kalau orang sebut, mereka kan tidak percaya. Tidak mungkin anak tukang kayu itu jadi begini-begini. Orang Israel tidak percaya dia itu kenapa? Karena yang pada saat umurnya yang di Alkitab itu 8 hari 11 bulan bawa ke sinagog, dari 12 bulan ke atas itu sampai 30 baru dia dapat karunia untuk dia dibaptis di Sungai Yordan. Coba tahun yang berjalan itu tuh dia bikin apa? Dia sama-sama dengan orang di Israel, dia belum tahu dia. Masa sama saja juga kita di sini tuh, coba
Tiba-tiba di sini baru orang pergi bilang, coba, apalagi kalau dia om satu ini bilang, Niko ya kayak dia. Tuhan percaya itu Niko ya kayak dia, tidak mungkin. Sama saja dengan dia pada saat itu Yeshua Hamasya 12 tahun sampai 30 tahun. Itu sungai Yordan tuh dia lari pas di dia mama punya kampung. Pas sungai itu. Jadi kampung Magdala. Jadi Yordan tuh lari tengah-tengah ini. Jadi saya ingat begitu tuh, saya ingat mama kampung di Indah sana karena kari lari tengah-tengah itu. Bersama begitu. Saya bilang ini dia mama kampung nih. Saya dengan dia mama ada satu foto baru saya bilang di masjid, saya bilang ini saya dengan Tuhan Yesus mama ada foto sama-sama ini. Saya ada simpan di iPad ini. Dia kan manusia pada saat itu, tapi dia tidak bikin dosa. Coba kalau umur-umur itu kalau sama seperti pasukan yang duduk di ujung sana. Tuhan, sud-sud sampai game-game sampai pasti banyak. Karena dia lahir dari firman, dia lahir dari roh. Jadi ingatan itu sudah tidak ada bagi dia untuk buat yang tidak baik. Makanya dia mati harus bangkit. Kalau dia buat yang tidak baik, pasti maut menahan dia, kau tidak bisa bangkit. Untuk itu di hari ini saya bicara tentang firman ini. Kita kembali ingat dengan Harun dengan Hur ini. Persoalan tentang kesatuan gereja. Saya teringat banyak Benyamin khotbah di Itinyu itu. Kemarin Pak Alek begitu baca, kami Pak Pendeta bahas, saya teringat kembali ayat firman ini. Saya bilang, oh yang sebenarnya ya Pak Benyamin bicara. Makanya hari ini juga kami bahas seru, tapi saya bisa sambung juga hari ini untuk kita yang hadir hari ini. Saya ingatkan untuk kita, Bapak Ibu, mari kita sama-sama gandeng tangan. Kita setia buat Tuhan benar sudah. Kita percaya benar sudah. Kita lakukan yang benar sudah. Tapi kita belum taat kepada firman. Taat kepada firman itu sudah yang harus memberi tangan ringan. Tangan itu tidak boleh kocok-kocok dari saksi ini baru kau kasih. Bawa datang tukar-tukar di sana. Saya bicara hari ini bukan bawa ke sini. Kalian punya gereja-gereja itu harus buat yang benar. Bisik buat hamba-hamba Tuhan. Buat begini-begini. Pada satu kali kelak, mereka pasti akan lakukan. Pemberian misi ke Yerusalem pasti akan lakukan. Kami punya ini, Pak Buyung dan istri ada duduk ini. Ini di gereja kita taruh. Untung baik, Papi ini jalan duluan nih. Kalau tidak bulan Oktober semua sama-sama kita tinjak tanah di Yerusalem. Tadi malam itu saya dengan Pak Fred bicara. Baru beliau sampaikan, begitu dia WA ke Yerusalem tuh Pak Benyamin, Pak Ruben, bulan Oktober tuh Abner dengan dong punya tim datang. Tidak sampai 5 menit, Pak Benyamin, Ruben jawab bilang, kalau begitu tanggal berapa supaya kami akan siapkan sesuatu di sana. Dan ada hotel yang dekat juga dengan gereja. Hotel orang Amerika punya hotel di situ. Bisa tinggal dekat di situ, kita bisa berseminar di situ. Baru nanti hari lain kita pergi kunjungi di 14 gereja. Bapak Ibu dari sini kami dari tahun 2019 masuk 2020 kita sudah lakukan pemberian sudah mencapai 14 gereja di Yerusalem. Nanti kita akan kunjungi di gereja-gereja itu yang kita sudah lakukan pemberian kepada mereka itu. Apalagi Pak Michael Trump itu dia punya jemaat besar. Beliau juga nanti selesai pengajaran Pak Benyamin, Pak Ruben, baru dia lanjut. Dia juga menyampaikan Pak Pendeta Dr. Mikael. Jadi hal ini kita bangun kesatuan ini. Berkata Abraham, Ishak, Israel tidak bisa jatuh saja buat orang pemalas itu tidak ada. Harus kita kerjakan yang harus diperintahkan oleh firman. Bapak Ibu, saya ingat sekali yang selalu saya ungkapkan. Pak Ruben itu dia menyesal pada saat orang Papua pikul uang ke Yerusalem, pergi ke Israel.
Pada saat itu pikul mas, pikul uang datang untuk kasih orang rabi-rabi orang di sana untuk bangun bait suci, bangun bait suci, bangun bait suci. Pak Ruben bilang begini, saya tidak mengerti orang Papua. Kamu bawa uang datang, mereka bangun tempat itu. Tempat itu sudah yang mereka bawa domba, bawa ini, bawa itu, bawa datang untuk persembahkan potong di tempat itu. Yang kita maksudkan di Yerusalem itu, pemberian yang kalian lakukan, kirim ke kami, itu melalui yayasan-yayasan Kristen Protestan. Yayasan-yayasan yang saat ini atau gereja-gereja, khususnya gereja yang ada di Yerusalem. Supaya mereka melakukan pelayanan, berbicara kemuliaan baru, bicara Yerusalem baru, bicara wajah Tuhan baru. Bukan datang bicara parang yang viola, woflela, segala macam yang ada di Gunung Sion yang sekarang orang Israel lakukan. Tapi orang Israel pergi itu, orang Papua pergi itu, banyak yang pikul pergi karena belum mengerti firman ini. Kamu lihat orang banyak yang gugur-gugur habis itu orang ajar tabernakel, ini macam orang yang mengerti loh, yang tahu kau. Gambar-gambar kami di gereja itu belum pernah, Buyung pernah bikin begitu. Karena orang itu orang bodoh apa itu. Sampai semua mati habis. Yang ajar-ajar barang itu belum pernah ada yang tinggal. Semua kasih habis, apalagi yang tempel-tempel bilang, itu ya harus betul baik itu ya harus kerajaan masuk tuh. Karena itu berbicara tentang berhala, penyembahan luar. Orang sudah masuk di kerajaan sorga, ikut siswa Hamasnya mau balik lagi ke situ untuk apa? Itu yang Pak Ruben dan Benyamin tekan. Ngapain kalian ke situ? Tetapi waktu Tuhan akan injak kaki di Gunung Sion, di Yerusalem baru, pada saat itu untuk hidup dalam kerajaan damai 1000 tahun itu, pasti orang Muslim akan serahkan Gunung Sion kembali kepada orang Israel. Itu sudah pasti, itu sudah pasti. Mazmur 126 itu coba satu orang baca itu, yang tadi saya pesan. 1000 tahun di bawah, kita akan hidup perdamaian. Kita akan berdamai di situ, akan tertawa di situ, tidak ada marah, tidak ada segala macam. Nanti 1000 tahun itu selesai, baru dia mulai buka barang itu lagi naik. Baru dia masuk lagi ke diri kita, baru nasi nawang gemuk manyen dulanya juga dia duduk, baru dia lihat kamu. Barang itu pada saat itu 1000 tahun didamai, baru 1000 tahun barang itu naik mulai kacuk-kacuk. Bikin bahasa dan dia akan buat kacuk-kacuk ke kita, jadi kacuk-kacak kita. Baca. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini, orang Israel, dan kita sama-sama Tuhan akan lakukan saat itu. Terus, Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. itu doa Daud itu. Terus, Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. kau kerjakan firman. Orang makika, orang mamuska, orang maweka. Kau bikin apakah? Tetap saya kerjakan hal ini. Orang yang berjalan menabur, bukan yang bilang, kau memberi. Oh tidak ada. Kau kerjakan ini, orang bilang, oh Abner gila. Oh Abner gila bicara barang ini, bicara apa saja. Baca. Sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, terima kasih. Itu jelas. Kau kerjakan baru ramare. Orang Tuhan itu akan lihat kau punya pekerjaan. Di Mai Bracana itu bilang, Rosiam beyai, serah musim jabo, Rosai sal, mukher keran, kontor keran tu. Iya. Mai Brat bilang, yang bakar kebun, yang kena panas itu yang dia makan. Yang pemalas itu tidak mungkin orang pergi kasih bayar. Persoalannya begini. Kata setiap hari kita dengar, setia dekat dengan Tuhan, dekat, semua orang dekat. Tapi jangan kita seperti Matius pasal 7 ayat 21 dan 22 itu. Jangan kita akan seperti itu. Baca ayat itu lagi ulang.
Karena orang baru yang datang duduk sampai di luar sana itu belum dengar ayat-ayat ini. Jangan mabuk baru, duduk baru pelan. Tuhan berkati minuman yang kami minum ini. Biarlah minuman ini akan turun kepada tubuh kami, dan kami akan bersorak-sorai minuman ini di dalam. Silakan semua orang mabuk sebut Tuhan, orang yang sembahyang juga sebut Tuhan, tapi tidak kerjakan yang kehendak juga sama saja. Kau tidak akan dapat jabatan pada saat itu. Saya bilang saya itu cukup untuk orang begitu pada saat itu disuruh untuk saya biar siram-siram bunga saja sudah, atau saya pacul-pacul, itu saya jabatan dia kasih. Abner, kau pacul ini, oh terima kasih kalau saya dapat itu tuh selesai. Baca ayat 21, 22. Matius 7 tadi itu. Daripada saya bicara-bicara saja, lebih baik kita buktikan dengan ayat-ayat supaya kita harus mengerti. Matius 7 ayat 21 firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak itu, terus ayat yang selanjutnya itu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Kalian berbuat kejahatan. Ingat ayat ini menekan kepada setiap orang percaya. Kamu lihat hamba-hamba Tuhan Amerika, dari mana-mana semua itu bilang, orang hebat bicara Tuhan. Apalagi mereka pergi kursus di India sana, baru mereka mendapat ini saja. Coba sapu tangan nih, sapu tangan nih, mereka langsung, kau jatuh sana, kau jatuh sana, kau jatuh sana. Saya ingat kembali di lapangan hoki waktu itu yang nama siapa satu itu Yosafat kah? Apa Tuhan satu datang langsung dia bikin begini nih orang ini sampai saya ini jatuh habis. Saya teringat kembali saya baca Alkitab nih, Yeshua Hamasya belum pernah. Kau sembuh di situ Kau angkat kaki di situ? Tidak ada, dia harus pegang orang kalau dia berdoa. Itu pengertian yang sederhana saja. Ini yang sekarang ini kami gereja tidak ada. Kalau gereja lain ada. Lu bikin barang-barang itu begitu pegang, kau jatuh, pegang, kau jatuh. Nanti dalam ada satu jemaat yang kami punya yang masyarakat biasa di situ. Saya sudah ikuti. Nanti ada satu hamba Tuhan bilang, kare, jangan kau berdiri. Lo sudah tahu kalau kau berdiri tetap kau jatuh. Ya. Saya bawa Demi Yatem ini bawa naik di lapangan hoki ini. Ini dia naik, ini saya bawa pergi. Baru saya lihat begini, pernah saya bawa sapu om lagi. Sakit di rumah sakit, bawa taruh langsung di lapangan hoki. Begini doa-doa ini sudah langsung bawa pulang, dia meninggal. Sapu om kandung ini. Saya ada Markus yang sekarang wakil bupati kami bawa ke lapangan hoki ini. Baru saya bawa Demianus, bawa lagi nih, bawa pergi. Saya bilang, kau lihat, coba, kau lihat kau di situ. Saya angkat tangan naiknya, Tuhan, belum ini. Yang buat itu tuh yang ayat yang tadi itu akan menghukum mereka itu. Barang ini gampang-gampang saja kita kerjakan. Tuhan hari ini kita buat hari ini. Yang ini yang benar, yang ini yang sesuai dengan firman. Harun dan Hur itu berbicara tentang apa yang akan datang. Kelahiran Yeshua Hamasya yang mempersatukan dunia ini menjadi satu. Gereja-gereja Tuhan dipersatukan untuk saling mengerti taat firman, percaya Yeshua Hamasya. Itu yang diartikan di dalam firman ini. Kenapa orang Amalek dihantamkan kasih bersih? Karena Tuhan satu itu sudah. Orang percaya tidak, kalau orang tidak ada Roh Kudus,
orang ortodoks itu tidak ada Roh Kudus, tidak ada dalam rompu diri, sama sekali tidak ada. Makanya mereka tidak mengerti. Sama dengan orang Maimrat yang bawa Alkitab taruh di meja-meja begitu, tidak ada Roh Kudus sama sekali. Karena apa? Karena Roh Kudus itu, dia itu harus tahu. Izinkan Roh Kudus harus bekerja. Izinkan Roh Kudus harus buat segala macam di dalam diri, supaya Anda harus mengerti. Jangan Anda menguasai Roh Kudus, tidak boleh. Roh Kudus harus bekerja penuh. Kau relakan, kau korbankan diri itu, Roh Kudus harus bekerja. Karena apa? Yeshua HaMashiach begitu terangkat ke sorga, dia utus dari Roh Kudus itu melalui Bapa, melalui Anak, dan dia harus kawal kita sepanjang masa. Tidak bisa kau jalan sendiri-sendiri tanpa Roh Kudus. Tidak bisa kau mau cari Tuhan mana. Kau tidak bisa lewat dibuka pintu ini, kau tidak bisa datang tutup pintu ini, kau buka, tidak bisa, harus melalui Roh Kudus ini bawa. Kau melalui Yeshua HaMashiach, baru ada Bapaknya. Bapaknya itu sudah perintahkannya Roh Kudus itu melalui Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach perintahkan kepada kita yang sudah percaya Yeshua HaMashiach. Jadi orang-orang yang menerima Roh Kudus itu, jika Yeshua HaMashiach mereka terima, baru dia turunkan Roh Kudus dia. Roh Kudus dia tidak bisa kasih sembarang takaran orang. Tidak bisa. Dia tidak bisa berikan barang takaran begitu. Jadi dia kasih jika engkau percaya dia Yeshua HaMashiach, baru dia turunkan Roh Kudus itu ada di diri kau. Makanya jangan kita kasih singkirkan Roh Kudus di dalam pinggiran. Itu yang kita bikin diri sampai tidak bisa. Sama dengan Saul itu. Tuhan sudah tolak. Tuhan sudah tolak Saul ini. Paksa sampai kau mau paksa apa lagi? Waktu sudah habis kau turun tuh. Kau mau paksa apa lagi? Hancur tuh. Amin. Saul begitu. Saul kejar Daud 13 tahun. Ingat itu. Daud diurapi 17 tahun. Dan 30 tahun dia jadi raja. Daud tidak bisa jadi raja sendiri. Harus ada orang yang kerja untuk dia juga. Tuhan sudah utuskan hikmat kuasa Tuhan untuk Daud harus ganti Saul. Nanti Bapak Ibu ke Yerusalem Israel itu akan lihat tempat-tempat yang Saul sembunyi itu. Di En-Gedi itu, kau pergi itu air akan mengalir di atas sana, tapi jangan kau minum. Boleh kau injak air terpapa. Di En-Gedi itu, bisa boleh itu baca ada En-Gedi di situ ada ayat Alkitab itu tulis semua lengkap. Yang dia pergi lakukan persembunyian di situ baru Saul kejar selama 13 tahun. 17 tahun itu diurapi. Baru dibuktikan Saul jadi raja. Tapi panglima Israel juga tidak bisa diam. 2 Samuel 3, Pak Pendeta Alek bisa baca ayat itu. Samuel 3 Ayat 6 sampai ayat 21. Kita Sekian firman Tuhan. Abner memihak Daud. Abner memihak kepada Daud. Kamu kalian dan pintu sana dengar. Ini Abner berpihak kepada Daud. Saya bicara hari ini juga supaya kamu tahu bahwa Abner ini memang bikin barang berhasil ini. Saya senang kalau nama ini ada di saya. Kenapa dia berpihak? Dia adalah panglima Saul. Keluarganya Saul Isboset itu curiga-curiga dia balik lagi, dia kembali dan dukung Daud. Sama seperti yang sekarang ini sudah baca terus selesai, saya jelaskan. Kasih mic sana, mic. Sony kau duduk itu harus pakai mic. Sekali lagi, Abner memihak Daud. Ayat 6, selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isiboset kepada Abner, mengapa kau hampiri gundik ayahku? Ini sudah curiga-curiga tak karuan ini. Bawa kasih masuk saya di penjara ini. Terus
Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isiboset itu. Katanya, kepala anjing dari Yehuda kah aku? Sampai sekarang aku masih Saul ayahmu kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Elohim menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Kalau saya Daud. lakukan yang salah, biar Tuhan hukum saya, karena yang barang yang kau bicara itu tidak benar. Terus Jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, maka yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan takhta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dari Dan sampai Beersheba. Dan Isiboset tidak lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepada karena malu tuh, curiga barang tak karuan sembarang saja. Masuk tuh. Terus Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, milik siapakah negeri baca ini? ulang ayat itu, seni dia paling baik ayat itu. Terus Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau. Israel ini siapa memiliki sekarang ini? Tergantung saya Abner sekarang. Terus Untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu. ya tim sukses minyak nomor raja. Masa tidak ada tim sukses kok jadi raja? Tuhan memang angkat, tapi siapa yang kerjakan? Terus Jawab Daud, baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal ku minta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku. Daud bilang kau bawa Mikal itu karena saya punya itu, orang sudah bayar, orang sudah ini, Ramin tahu, orang sudah bawa semua orang sudah tahu saya sudah dengan dia. Kenapa kembali lagi dengan Saul lagi? Tapi Abner bilang, gampang itu, saya akan bawa datang. Iya. Terus Daud mengirim utusan kepada Isiboset, anak Saul, dengan pesan, berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin. dia sudah bayar kok. Terus masa kau tidak mau sabar, kau pergi ke dan kau bapak itu kau keluar dari situ. Lalu Isiboset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais. Dan itu Isiboset dia perintahkan supaya suami harus antar Mikal ini harus keluar. Dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia, sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, ayo pulanglah. Maka pulanglah dia. Abner bilang, mari kita jalan ke Daud. Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel. Katanya, telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Abner berunding dengan tua-tua Israel yang dari tadinya bikin perpecahan semua di tempat itu. Selatan dan utara, dia harus menjadi satu tim. Karena Abner mampu mempersatukan saat itu. Maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud. Demikian dengan perantaraan hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya. Abner berbicara dengan orang Benyamin. Pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum. Dia lapor karena saya sudah bertemu dengan mereka tua-tua semua. Daud bilang, oh begitu kah? Ya, nama Yehova duduk sini baru saya berdoa kau, baru kau jalan. Baca ayat yang berikutnya. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku, dan tuanku menjadi raja atas segala orang dikehendaki hati
Tuhan dan hati orang Israel. Daud tidak bisa jadi raja saja, ada Abner. Gunung Sion dibersihkan, dihancurkan, ada Abner bawa Abiat harus keluar. Terus Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat. amin, kita tepuk tangan. Amin. Daripada kamu bilang Abner itu biasa-biasa. Abner itu sudah jadi ketua tim sukses pertama 2001 di Sorong. Bawa DPR pilih Mame, sekarang ini orang menikmati sana-sana, habis-habis tim sukses. Nama Abner itu luar biasa. Iya. Orang harus sama-sama. Tuhan bahwa tidak bisa ada orang yang menang sendiri. Tidak bisa. Orang yang berkuasa sendiri tidak bisa. Ada kerja, ada dukungan. Saya jadi DPR pun pasti ada orang 1-2 suara itu penting untuk gabung, itu yang saya hitung sampai 5.000. Tidak ada yang orang angkuh, orang sombong, itu tidak ada di sini. Tidak ada di situ. Tidak ada di sana. Jadi persoalan menyangkut kita Harun dan Hur ini, mari kita bersatu. Diri kita dulu, mengerti tentang firman dulu, mengerti tentang kebenaran dulu, persyaratan dulu, baru kita bicara keluar untuk orang lain. Ini hal yang saya sampaikan untuk kita di malam hari ini. Firman yang begitu luar biasa, dan menyangkut Harun dan Hur ini berbicara tentang gereja yang sekarang. Bapak Ibu, perkataan ini saya ingat 2015 Pak Benyamin mengajar di IT News. Semua orang berdiri sampai di luar. Gereja tua, gereja baru dibangun di sebelah. Saya lihat-lihat begini. Kemarin waktu kita beribadah di sini tahun lalu, baru panitia dari gereja itu datang. Baru saya ingat gereja itu pada saat Pak Benyamin bicara. Tuhan kerahkan Pak Gubernur dan kita semua dapat berkat. Makanya saya melalui anggaran di provinsi, saya kasih masuk dana 1 miliar untuk orang tahun ini diproses untuk harus membangun gereja yang GKI yang ada di. Kemarin hari Sabtu ini saya bilang kita pergi bantu gereja-gereja sampai wihara, masjid, semua kita bantu. Kita tidak bisa, kami ini dari gereja GSC pergi bantu-bantu takar ruang di sana itu. Apalagi di kampung tidak ada suara satupun yang tusuk saya di Sorong sini. Tapi pekerjaan Tuhan kita harus sama-sama. Harun dan Hur ini kita harus sama-sama angkat tangan. Pegang dua-dua, harus kita sama-sama jalan. Bukan hanya saya lihat saja di kita punya gereja saja, tapi gereja lain. Semua penting kita lakukan mengasihi satu sama yang lain. Tapi kita harus taat firman. Inti dari firman ini di malam hari ini, saya bicara batas di sini, pasti ada Roh Kudus akan membawa kita, akan bekerja untuk kita, dan akan membuat kita untuk mengerti tentang kebenaran yang akan datang. Pengajaran yang Pak Benyamin dan Pak Ruben akan mengajar kita, dan rencana kita ke Yerusalem Israel, pasti kita akan diajar tentang kebenaran, dan kita akan mengerti tentang hal ini. Saya kasih tahu Pak Fred tadi malam bahwa sampaikan ke Benyamin, sampaikan kepada 14 gereja, sampaikan kepada Pak Ruben. Orang lain sudah cari, kerajaan sudah, kami dari gereja Beniel sudah, karena kami lengkap. Pendeta kami sudah berdiri khotbah setiap hari, berdoa di mimbar untuk memberkati Israel setia. Sudah, kami sudah lakukan. Pemberian kami sudah. Tuhan izinkan Oktober datang, langsung kita serahkan di Yerusalem. Sudah selesai. Terus tadi saya kontak juga Pak Yos Padoma, saya bilang kami pendeta sudah. Pendeta kami itu senior daripada kau di situ. Kenapa kau tahan-tahan diri? Kau juga harus bikin. Dia bilang sudah ini, saya sudah bikin nih. Tuan Cipere bilang saya sudah bikin tapi saya belum kumpul. Saya bilang bodoh. Artinya hal ini, persoalan di sisi ini, kalau versi saya, orang lain bisa berpikir bahwa mungkin saya bicara seperti ini tuh anggap mungkin saya marah, tapi mereka sudah tahu saya, jadi saya bicara begitu loh, saya anggap tertawa, saya ngomong begitu loh, tertawa tinggi-tinggi. Saya sudah kirim jadwal yang Pak Benyamin, Pak Ruben.
Tahun Cibera bilang, baru bulan Oktober tuh saya juga harus berangkat tuh. Saya bilang, aku cari uang sendiri. Dia bilang, wah tidak boleh begitu. Saya bilang, kalau kau datang beribadah di Mesbah Rumah Doa baru bisa kau berangkat. Dia bilang, nanti besok-besok saya datang. Terima kasih Bapak Ibu dan Ketua Mesbah dan Sekretaris Mesbah yang kasih saya hari ini untuk saya khotbah. Jadi saya berbicara tentang Harun dan Hur ini lambang contoh bahwa kita harus bersatu. Gereja harus bersatu. Hati Tuhan kita harus satu hati untuk kita harus pertama kita cari keselamatan. Kita setia buat Tuhan. Pribadi saya itu saya setia kepada Kristus Tuhan kita. Kalau saya itu sudah dari dulu sudah. Bapak Ibu yang baru datang, saya cerita kemarin begini. Saya bicara ke Pak Guru dengan si Matius sana, saya bilang begini. Saya tahu 90 itu saya stop minuman. Anak yang ini dia sudah pergi sekolah pendeta di sana. Jadi saya tidur mimpi begini, saya bilang di rumah kami di belakang Melanu itu ada gereja satu di situ. Saya mandi baru saya bawa kita pergi begini. Langsung gereja itu langsung tak tutup dipalang dengan kayu 2, 5-10. Saya mau paksa saya masuk, bilang tidak bisa. Kok tidak bisa masuk? Bilang kenapa? Kok tidak bisa masuk sini? Pak, saya lihat begini, ada orang yang badan besar satu begitu. Dia bilang coba aku balik, lihat apa di belakang sana. Saya lihat begini, di pinggiran sana tuh ada api yang menyala tinggi sekali. Kalau orang mau datang membawa sapu tangan baru mau pergi ke sana. Saya bilang ke sana bikin apa? Tuh bawa kok ke api sana. Itu saya kaget bangun, saya bilang, nah ini saya mimpi saja ini. Sekira barang betul itu. Dari hari itu saya stop segalanya sampai hari ini. Saya bilang daripada saya dipegang tangan saya tarik takaruan pergi di api-api yang seperti itu, lebih baik saya stop semuanya. Bikin sampai ada yang bilang ompren itu, saya stop ompren itu sudah. Sampai hari ini saya bicara firman di depan. Artinya bahwa hal yang dulu saya sampaikan ini, kelompok yang duduk di pintu pagar sana, hal itu tidak berarti bagi Anda. Mari kita setia untuk Tuhan. Kita bawa diri, kita serahkan pada Tuhan. Kita kerja perkara Tuhan. Kita kerja kehendak Tuhan. Kita taat firman. Kita lakukan satu ini saja. Jabatan, pangkat, segala macam yang kita butuhkan, segala macam, semua itu Tuhan akan berikan sendirinya. Tidak usah cari-cari muka. Tidak usah. Stop dengan hal itu. Kita kerjakan firman. Taat firman. Tuhan kasih berkat. Dia tersedia untuk kita sampai sepanjang masa, sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kita semua.